Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan tentang Siti, seorang janda salehah, dituduh berzina dengan pedagang kain, akibat gosip yang menyebar. Dalam situasi sulit, anjing liar yang setia melindunginya. Dengan keberanian anjing dan pengakuan jujur dari Karim, kebenaran terungkap, membebaskan Siti dari fitnah. Cerita ini menyoroti tema fitnah, kehormatan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal di akhirat yang mengalir terus-menerus untuk kita semua. Di lembah yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, terletak sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Desa itu penuh dengan ladang-ladang gandum dan peternakan sederhana. Penduduk desa hidup dalam keharmonisan, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Di antara mereka, ada seorang wanita bernama Siti, seorang janda yang kesalehannya dikenal oleh seluruh penduduk desa. Siti adalah sosok yang anggun, rendah hati, dan salehah. Setelah kematian suaminya, Siti hidup seorang diri di rumah kecil yang ditinggalkan almarhum suaminya. Meskipun hidupnya sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia menjalani hidup dengan keteguhan hati, bekerja di ladang, menenun kain, dan mengajar anak-anak desa mengaji. Anak-anak di desa menyukainya karena dia lembut dan sabar dalam mengajar. Namun, di balik ketenangan hidupnya, ada perasaan hampa yang sering menghantui Siti. Kehilangan suami yang sangat ia cintai telah meninggalkan ruang kosong di hatinya. Ia sering menghabiskan malam-malamnya berdoa, memohon ketenangan hati dan memohon perlindungan kepada Allah. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang kain dari kota. Pria itu, bernama Karim, adalah orang yang pandai bicara, cerdas, dan tampan. Ia sering berkunjung ke rumah Siti, membeli kain hasil tenunan tangannya. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya, karena Karim selalu datang dengan sopan dan berbicara tentang bisnis. Tetapi gosip segera mulai menyebar. "Apa kau dengar? Siti sering menerima kunjungan dari pedagang itu," bisik seorang wanita di pasar. "Ya, aku mendengarnya. Aneh sekali, mengapa seorang janda sering dikunjungi oleh pria asing? Apa yang mereka lakukan di balik pintu rumahnya?" Balas yang lain. Gosip itu cepat menyebar seperti api. Orang-orang mulai berbicara di belakang Siti, menuduhnya terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan Karim. Siti tidak menyadari rumor tersebut sampai suatu pagi, saat ia pergi ke pasar untuk menjual kain tenunannya. Biasanya, orang-orang akan menyapanya dengan ramah. Namun, hari itu, tatapan mereka penuh dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Tak ada seorang pun yang membeli kainnya. Dan ketika Siti mencoba mendekati para wanita di pasar, mereka menjauh darinya, seolah-olah dia adalah seseorang yang harus dihindari. Dengan hati yang berat, Siti kembali ke rumahnya tanpa menjual satu pun kain. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan perubahan sikap penduduk desa yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Apa yang telah ia lakukan sehingga orang-orang mulai menjauhinya? Hari-hari berlalu, dan gosip tentang Siti semakin liar. Bahkan, ada yang berani menuduhnya berbuat zina dengan Karim. Hal ini membuat Siti merasa hancur. Tuduhan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang teguh.
Dia adalah seorang wanita yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesuciannya. Dan kini, seluruh desa memandangnya sebagai wanita yang tidak bermoral. Pada suatu sore, Siti mencoba menemui Zubaidah, sahabat dekatnya sejak kecil, berharap mendapatkan penjelasan. Mereka selalu saling mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Ketika Siti mengetuk pintu rumah Zubaidah, wanita itu tampak terkejut melihatnya di depan pintu. "Aku harus bicara denganmu, Zubaidah," kata Siti dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang salah. Orang-orang di desa berubah. Mereka menjauh dariku. Apa yang terjadi?" Zubaidah tampak ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Siti masuk. Setelah duduk, Zubaidah menarik napas panjang dan mulai berbicara dengan hati-hati. "Siti, ada desas-desus di desa. Orang-orang mengatakan bahwa kau berbuat hal yang tidak pantas dengan pedagang kain dari kota itu." Siti membeku. "Apa? Tidak. Itu tidak benar, Zubaidah. Aku hanya menjual kain padanya, tidak lebih dari itu. Bagaimana bisa mereka menuduhku seperti itu?" Zubaidah mengangguk pelan. "Aku tahu, Siti. Aku tahu kau tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi gosip menyebar dengan cepat, dan orang-orang di desa ini mudah sekali percaya pada rumor." Air mata mengalir di pipi Siti. "Apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak mau mendengarkanku. Bagaimana aku bisa membersihkan namaku?" Zubaidah menggenggam tangan Siti dengan lembut. "Sabar, Siti. Allah Maha mengetahui yang benar. Kau tidak sendirian. Akan ada jalan keluar." Namun, kenyataan menjadi semakin sulit bagi Siti. Pada malam itu, Ketua Desa, Hamzah, memanggil sebuah pertemuan darurat. Ia ingin menyelesaikan masalah yang sedang mencoreng nama baik desa. Dalam pertemuan itu, Hamzah yang memiliki pengaruh besar di desa, mengumumkan bahwa Siti harus diusir dari desa jika tuduhan itu benar. "Kita tidak bisa membiarkan desa ini dicemari oleh perbuatan tidak bermoral," katanya dengan nada tegas di hadapan para lelaki desa. "Ini adalah masalah kehormatan desa kita. Jika tuduhan ini benar, kita harus bertindak tegas." Beberapa dari mereka setuju dengan Hamzah, sementara yang lain ragu-ragu. Mereka mengenal Siti sebagai wanita yang salehah dan tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Namun, gosip sudah terlanjur menyebar, dan keraguan mulai muncul di hati mereka. Siti, yang mendengar kabar tentang pertemuan tersebut, hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Hatinya hancur. Dia merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu menghormati dan mencintainya. Di saat yang sama, anjing liar yang sering mengunjungi rumahnya duduk di samping pintu, seolah-olah bisa merasakan kesedihan Siti. Suatu malam, di tengah ketidakpastian dan rasa sakit yang mendalam, Siti kembali berdoa kepada Allah. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berlutut di atas sajadahnya dan memohon pertolongan. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Aku tidak bersalah, ya Rab. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Jika aku memang difitnah, tolong tunjukkan kebenaran Mu, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkanku." Ketika malam semakin larut, Siti merasakan sedikit ketenangan setelah doanya. Namun, ia tahu bahwa hari-hari yang lebih sulit mungkin masih menantinya. Beberapa hari kemudian,
Pada pagi yang cerah, orang-orang desa berkumpul di balai desa untuk menyaksikan pertemuan yang menentukan nasib Siti. Di tengah kerumunan, ada para tetua desa, Hamzah, Zubaidah, dan bahkan Karim, pedagang yang menjadi pusat gosip itu. Mereka semua datang untuk mendengarkan keputusan tentang tuduhan yang telah menghancurkan reputasi Siti. Di saat yang sama, di rumahnya yang sunyi, Siti duduk di dekat pintu, menggenggam tasbihnya, merasakan kekuatan doanya. Anjing yang selama ini setia mengunjungi rumahnya duduk di dekat kakinya, seolah-olah siap untuk sesuatu yang besar. Hamzah berdiri di depan kerumunan, siap mengumumkan keputusannya. "Saudara-saudara," katanya dengan lantang, "kita semua tahu tentang tuduhan yang telah mengganggu ketenangan desa ini. Hari ini, kita harus mengambil keputusan yang adil. Siti harus memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan pedagang ini." Siti, yang dipanggil ke depan, berdiri dengan gemetar. Ia menatap wajah-wajah penduduk desa, melihat ketidakpercayaan di mata mereka. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk membersihkan namanya. Namun sebelum ia bisa berbicara, tiba-tiba terdengar suara gonggongan keras dari arah rumahnya. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Anjing liar yang selama ini sering datang ke rumah Siti berlari ke arah kerumunan dengan cepat. Hewan itu tampak sangat tegas, seolah-olah tahu bahwa saat ini adalah momen penting. Anjing itu berhenti tepat di depan Siti, berdiri di antara Siti dan para penduduk desa, menggonggong keras dengan tatapan waspada. Suasana tegang, semua orang terkejut melihat keberanian anjing itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seekor anjing yang biasa dianggap najis bisa melakukan sesuatu seperti ini. Suasana berubah mendadak. Gonggongan keras dari anjing liar yang berdiri di depan Siti membuat kerumunan terdiam. Hamzah, sang ketua desa, yang awalnya begitu yakin dengan keputusannya, tampak bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa seekor anjing akan muncul di tengah situasi seperti ini, berdiri di depan Siti, seolah-olah ingin melindunginya dari segala tuduhan. Para tetua desa, yang awalnya siap menghakimi Siti, sekarang terdiam, bingung bagaimana menafsirkan tindakan anjing tersebut. Anjing ini seolah tahu bahwa Siti berada dalam bahaya, digumam seorang penduduk desa yang berdiri di kerumunan. Mengapa ia begitu gigih melindunginya? Hamzah mencoba memecah kebisuan. Ini hanya kebetulan. Ini hanyalah seekor anjing liar. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini mempengaruhi keputusan kita. Namun, sebelum Hamzah bisa melanjutkan, Karim, pedagang kain yang menjadi pusat dari gosip yang menimpa Siti, melangkah maju. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia berkata, Aku ingin berbicara. Ini adalah salahku. Semua ini karena aku." Karim mengangkat tangannya, meminta perhatian semua orang. Kerumunan yang tadinya hanya berfokus pada Siti, kini beralih kepadanya, penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Siti tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, kata Karim, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku yang menyebabkan semua ini. Aku sering datang ke rumahnya untuk urusan bisnis, membeli kain darinya. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang akan salah paham tentang kedatanganku. Aku mendengar gosip itu, tapi aku tidak segera menanganinya. Aku membiarkan fitnah itu tumbuh, padahal seharusnya aku membela Siti sejak awal." Kerumunan terdiam mendengarkan Karim. Beberapa orang mulai melihat Siti dengan perasaan bersalah, menyadari bahwa mereka telah terlalu cepat menuduhnya tanpa mendengar kebenaran. Siti adalah wanita yang salehah,
yang tak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan kehormatannya. Aku bersumpah di hadapan kalian semua bahwa semua tuduhan yang dilemparkan padanya tidak benar. Aku seharusnya tidak membiarkan fitnah ini menyebar sejauh ini. Dilanjut Karim, suaranya semakin tegas. Air mata mengalir di pipi Siti. Ia tidak menyangka bahwa Karim akan membelanya di depan semua orang. Siti ingin bicara, tetapi lidahnya keluh. Perasaan campur aduk antara kesedihan, kemarahan, dan rasa syukur melanda hatinya. Hamzah, yang tadinya begitu yakin dengan tuduhan terhadap Siti, kini terlihat canggung. Ia berdeham, mencoba mengembalikan kontrol situasi. Kita tidak bisa hanya percaya pada kata-kata saja. Bagaimana kita bisa tahu kalau yang kau katakan benar, Karim? Sebelum Karim bisa menjawab, anjing yang berdiri di depan Siti menggonggong sekali lagi, seolah-olah ingin mengingatkan semua orang akan kehadirannya. Anjing itu menatap Hamzah dengan tatapan tajam, dan meskipun ia hanyalah hewan, ada sesuatu yang membuat semua orang merasa bahwa hewan itu sedang berbicara atas nama Siti. Zubaidah, sahabat Siti, yang sejak tadi berdiri di tengah kerumunan, melangkah maju. Aku tahu Siti lebih lama dari siapapun di sini. Aku bersaksi bahwa dia adalah wanita yang jujur, berhati mulia, dan tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Siti melakukan sesuatu yang salah, kecuali gosip dan prasangka yang tidak berdasar. Kita harus berhenti menuduh tanpa bukti. Suara Zubaidah penuh keyakinan, dan kata-katanya mulai mengubah pikiran orang-orang di desa. Satu persatu, penduduk desa mulai menyadari betapa tidak adilnya mereka telah memperlakukan Siti. Tatapan mereka yang sebelumnya penuh kecurigaan dan kebencian, sekarang mulai melunak. Namun, di tengah semua itu, Hamzah masih belum puas. Ia tahu bahwa otoritasnya dipertaruhkan, dan ia tidak ingin terlihat ragu. Baik, jika kalian semua percaya bahwa Siti tidak bersalah, maka kita harus memutuskan dengan cara yang bijak. Tetapi ingat, fitnah seperti ini tidak muncul tanpa sebab. Kita harus memastikan bahwa ini tidak terulang lagi di desa ini. Sebelum Hamzah bisa melanjutkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anjing yang berada di depan Siti tiba-tiba berjalan ke arah Karim, menggonggong dan menatapnya tajam. Karim tampak terkejut, namun ia tidak melawan. Anjing itu berhenti tepat di depan Karim, seolah-olah ia bisa merasakan sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Dengan gonggongan yang keras, anjing itu tampaknya ingin menandai Karim sebagai sumber dari semua masalah ini. Karim tersentak, dan dengan wajah yang penuh penyesalan, ia akhirnya mengakui segalanya. Aku tidak bisa berbohong lagi, dikatanya sambil menundukkan kepalanya. Sebenarnya, aku merasa iri pada Siti. Dia adalah wanita yang luar biasa, dan aku jatuh hati padanya. Namun, aku tahu bahwa dia tidak pernah melihatku lebih dari sekadar pedagang. Ketika aku mendengar gosip itu, aku membiarkannya berkembang karena aku berharap itu akan menjauhkan pria lain darinya. Dan mungkin suatu hari Siti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku salah besar. Aku telah menyebabkan semua ini. Pengakuan Karim membuat suasana hening. Semua orang terkejut dengan pengakuan jujurnya. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik satu sama lain, merasa malu atas kecurigaan mereka terhadap Siti. Anjing itu, yang telah berdiri di depan Karim, duduk tenang seolah-olah tugasnya telah selesai. Hamzah, yang awalnya keras kepala, kini tak bisa berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kesalahpahaman besar,
dan bahwa mereka telah berbuat tidak adil terhadap Siti. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita semua telah berbuat salah. Kita tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan gosip. Siti, aku mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Kami semua telah gagal menjaga kehormatanmu." Siti, meskipun hatinya masih terluka, merasa lega mendengar permintaan maaf itu. Ia menatap anjing yang kini duduk dengan tenang di sampingnya. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya, aku memaafkan kalian semua. Aku hanya berharap bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tidak cepat menuduh tanpa bukti dan selalu mencari kebenaran sebelum membuat keputusan." Para penduduk desa, satu persatu, datang mendekati Siti, meminta maaf atas tindakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam fitnah dan gosip yang tak berdasar. Anjing yang setia itu, yang telah menjadi penyelamat Siti, tetap berada di sampingnya, seolah-olah menjaga wanita yang telah difitnah tanpa alasan. Setelah kejadian itu, Siti kembali hidup dengan damai di desa. Nama baiknya dipulihkan, dan semua orang di desa belajar untuk lebih berhati-hati sebelum percaya pada gosip. Anjing itu tetap tinggal di rumah Siti, menjadi sahabat setia yang selalu ada di sisinya. Kisah ini menunjukkan bagaimana fitnah bisa menghancurkan reputasi seseorang, dan bagaimana kebenaran pada akhirnya akan muncul, bahkan dari tempat yang tidak terduga. Anjing yang tadinya dianggap liar dan najis oleh sebagian orang justru menjadi simbol keadilan dan kebenaran dalam cerita ini. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.